Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Umayda Ganaya, absen 27 dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari VOC sampai ke materi politik etis. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ialah VOC. VOC atau Virinic Oxides Campaign yang memiliki arti kongsi dagang Belanda Indonesia ini diprakarsai Prince Maurits yang didirikan tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC dikelola oleh The Hearing 17 sebagai dewan tertinggi dalam VOC yang menetapkan kebijakan dan menentukan komoditi ekspor. Tujuan utama didirikannya VOC itu, yang pertama itu untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda dan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perdagangan dilakukan oleh wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Mereka memiliki hak istimewa. Hak istimewa ini biasa disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy diantaranya ialah yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan, hak untuk mencetak uang, hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak untuk memiliki tentara, memiliki benteng, dan hak untuk menyatakan perang dan damai, lalu hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai setempat. VOC juga memiliki kebijakan. Yang pertama itu kebijakan Hongi, yang kedua itu kebijakan Verflick, yang kedua itu kebijakan ekstripasi, yang ketiga kebijakan Verflick, yang keempat kebijakan kontingenten, dan yang kelima itu kebijakan Spreger-Stelsel. Adapun penyebab runtuhnya VOC itu karena budaya korupsi para pegawai VOC yang terbiasa untuk memperkaya diri sendiri, dan juga hutang VOC yang makin lama semakin membengkak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi kekuasaan Bataaf. Kekuasaan Bataaf di Indonesia ini dimulai ketika tahun 1795 Prancis menyerbu Belanda. Lalu Belanda pun kalah oleh Prancis. Prancis membuat pemerintahan baru yang disebut sebagai Republik Bataaf, yang kemudian Indonesia pun berada di bawah kekuasaan Prancis. Lalu Louis Napoleon menunjuk Daendels untuk menjadi gubernur jenderal tahun 1808 sampai 1811. Daendels melakukan beberapa tugasnya, di antaranya itu ia melindungi Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, dan membuat masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Namun, makin lama sifat Daendels ini makin terlihat buruknya. Lalu ia melakukan banyak kesalahan, dan kesalahan terbesarnya itu ia menjual tanah ke swasta, dan hasilnya itu digunakan untuk memperkaya diri. Ia diberhentikan. Kemudian Napoleon pun menunjuk Johnson sebagai gubernur jenderal selanjutnya.
Johnson melakukan beberapa tugasnya, seperti mempertahankan Jawa dari Inggris, dan memperbaiki wilayah yang ditinggalkan di Andalas. Sampai pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris ini menyerang Batavia. Batavia pun kalah oleh Inggris karena Inggris berhasil mengalahkan pasukan Johnson. Lalu pada tanggal 18 September 1811 dilakukanlah perjanjian dengan Belanda yang isinya itu Pulau Jawa diserahkan kepada pihak Inggris, tentara Belanda diangkat menjadi tentara Inggris, dan juga orang-orang Belanda boleh bekerja di pemerintahan Inggris. Lalu kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia. Karena Indonesia telah dikuasai oleh Inggris, maka berlangsunglah kekuasaan Inggris di Indonesia dari tahun 1811 sampai ke 1816 dengan Raffles sebagai penguasa Inggrisnya di Indonesia. Raffles ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, ia menghapus segala bentuk kerja rodi, dan ia juga menghapus peranan bupati sebagai pemungut pajak. Juga tanah adalah milik pemerintah. Jadi semua tanah adalah milik pemerintah. Lalu kebijakan Raffles ini di bidang politik, yang pertama, ia menjalin hubungan baik dengan raja atau penguasa lokal. Lalu ia mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, dan dia membagi Jawa menjadi 18 keresidenan. Lalu kebijakannya di bidang sosial, yang pertama, ia menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan juga kerja rodi. Ia memonopoli garam. Ia juga menjual tanah ke swasta. Lalu ia membebaskan sistem usaha perdagangan, dan juga ia memberlakukan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama ini, petani wajib menyewa tanah walaupun itu adalah tanah miliknya sendiri. Yang kedua, harga tanah bergantung pada kondisi tanah. Dan yang ketiga, itu pembayarannya dilakukan dengan uang tunai. Lalu kita berlanjut ke materi tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem tanam paksa yaitu sistem yang mewajibkan petani untuk menanam tanaman yang bisa diekspor di perdagangan dunia, seperti tembakau, tebu, dan juga kopi. Adapun ketentuan dari sistem tanam paksa, yang pertama, petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. Kedua, hasil panen wajib disetorkan ke pemerintah. Dan yang ketiga, pekerja diawasi oleh pegawai pribumi. Lalu penguasa pribumi ini kerjanya itu
untuk mengawasi dan sebagai penghubung petani dan juga pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa semakin banyak setoran yang diberikan, maka akan semakin banyak juga bonus atau kultur prosenternya. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya sistem tanam paksa. Karena penguasa pribuminya gila harta, ia menyuruh petaninya untuk menanam sebanyak-banyaknya tanaman sehingga ia akan mendapatkan bonus yang besar, sehingga yang seharusnya itu tanahnya hanya terpakai 1/5, malahan pelaksanaannya bisa sampai setengahnya. Nah, karena sistem tanam paksa itu tidak berjalan dengan mulus, dimulailah politik pintu terbuka, yaitu kebijakan di mana sistem perekonomiannya dibukakan kepada pihak swasta. Latar belakangnya ini seperti yang saya sebutkan itu, yang pertama karena sistem tanam paksanya tidak berjalan dengan lancar atau adanya penyelewengan, lalu berkembangnya paham liberalisme, ketiga kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda dan penguasa Belanda yang ingin menanam modal di Indonesia. Adapun kebijakannya itu pada tahun 1870 dihapuskannya sistem tanam paksa, lalu perekonomian diserahkan kepada pihak swasta dan juga masuknya investor asing dari Cina, Eropa, Belanda, dan lain-lain. Lalu pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini hanya sebagai pengawas dan juga penunjang faktor-faktor yang dapat menunjang kemajuan perekonomian. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda ini memberikan keuntungan yang besar jelas bagi Belanda dan pihak swasta. Lalu juga hasil perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda, dan juga Belanda menjadi pusat perdagangan. Lalu adapun dampak lainnya bagi Indonesia, dampak positifnya sistem tanam paksa dihapuskan, modal swasta asing mulai bermunculan, dan dampak negatifnya itu menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah saing dengan barang impor dari Eropa. Selanjutnya itu ialah politik etis. Politik etis atau yang biasa dikenal politik balas budi ini berlatar belakang dari kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang dialami Indonesia. Hal ini politik etis dicetuskan oleh Peter Brushoof dan juga Theodor van Deventer. Programnya itu ada 3. Yang pertama itu edukasi dengan cara membentuk sekolah bermodel barat, lalu irigasi dengan cara mengairi perairan sawah, lalu juga dengan membangun sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga itu emigrasi, dilakukan dengan melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai ke Suriname.
Semua ini tidak berjalan lancar. Adapun penyelewengan dari ketiga program itu, penyelewengan di bidang edukasi ini digunakan untuk mencari tenaga kerja terdidik yang dengan gaji kecil dan sering juga terjadi diskriminasi. Lalu yang kedua, irigasi ini penyelewengannya hanya digunakan untuk mengairi perkebunan Belanda. Lalu yang ketiga itu emigrasi. Emigrasi ini digunakan hanya untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Selanjutnya, dampaknya bagi Indonesia yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik, pembangunan prasarana transportasi, munculnya cendekiawan dan orang-orang terpelajar, dan juga terjadinya pemerataan penduduk. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.